Alright, pada video kali ini gue akan update lagi mengenai pergerakan Bitcoin dan beberapa altcoin. Dan kenapa gue nggak update beberapa hari yang lalu? Karena gue rasa pergerakan Bitcoin selama beberapa hari terakhir ini setelah gue update terakhir masih sesuai dengan skema gue, masih dalam jalur yang bagus. Secara tren ini masih cukup bagus. Dan dibalik FUD, sebenarnya FUD dari Cina tuh belum berhenti ya. Jadi FUD dari Cina tuh belum berhenti sampai sekarang sebenarnya ya, dibalik kenaikan Bitcoin saat ini. Dan juga gue akan bahas mengenai altcoin dan juga isu-isu menarik lainnya. So langsung aja kita bahas, let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time. Dimana setiap harinya gue membahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu nyempetin like dulu dan juga udah subscribe. Pada video kali ini kita akan bahas ya bagaimana perkembangan market kripto. Kalau kita lihat nih hari ini market cap kripto sebenarnya masih cukup naik, masih dalam performa yang cukup bagus, masih increase 1,1% ini secara total keseluruhan market kripto. Dan kalau kita lihat hari ini banyak yang naik tipis, ada yang sideways nih. Tapi kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini terlihatnya sebenarnya sideways ya. Dan juga beberapa koin sebenarnya yang gue bahas dari beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu malah udah ada yang mulai pump ya. Tapi ada beberapa juga yang masih dibilang sideways juga. Tapi secara tren masih terlihat cukup bagus. Jadi apa yang gue omongin di video yang ini guys ya. Dan ya kalau nggak salah yang udah mulai ngepump itu Harmony One dan juga Polkadot ya. Yang lainnya masih terbilang sideways tapi naik lah dibanding beberapa hari yang lalu saat gua bahas, tapi masih terlihat pelan naiknya gitu. Nah sekarang kita lihat isu dulu atau berita yang lagi naik hari ini. Nah ini masih sebuah FUD dari Cina ya. Sebenarnya sampai sekarang FUD dari Cina tuh masih belum berhenti ya dibalik rally-nya Bitcoin, karena kalau kita lihat berita negatif yang ada keluar dari Cina, tapi dari Amerika keluar berita yang bagus. Tadi kebantu oleh sentimen yang ada di Amerika ya. Seperti SEC akan mengaccept sepertinya untuk ETF pada bulan ini Oktober. Dan untuk FUD dari Cina ini datang lagi, yaitu di mana Cina ini mempunyai planning rencana untuk memasukkan crypto mining sebagai negatif list atau sebagai masukkan ke dalam list yang negatif dalam industri investasi. Terus diikuti ini juga ya berita mengenai lebih dari 20 perusahaan kripto di Cina ini meninggalkan negaranya ya, setelah diikuti dengan local ban ya atau pengebanan di negaranya. Dan berita yang cukup bullish yang ini datang dari rajanya altcoin ya, bisa dibilang Ethereum, di mana Ethereum 2.0 udah berhasil menyatukan ya, mengaktifasi interoperabilitas dari defense untuk Ethereum 2.0 ya. Ini sangat penting banget guys. Dan juga menurut gua sentimen apabila Ethereum ini udah mulai bangkit dan sangat bullish, biasanya juga altcoin lainnya juga setidaknya banyak yang ikut ke pompa juga ya. Karena biasanya pergerakan Ethereum tuh cukup menjadi patokan untuk beberapa altcoin ya biasanya. Karena ya Ethereum merupakan sebuah altcoin dengan market cap terbesar ya. Sekarang kita lihat ke technical analisisnya aja secara sederhana. Oke, kalau kita lihat sekarang ini pergerakan Bitcoin menurut gua ini membentuk sebuah bullish flag ya. Ini juga sempat gua omongin malah ya dari video yang ini, dari hampir 1 minggu yang lalu ini guys ya. Kalau kalian zoom ini pada thumbnailnya juga udah kelihatan ya. Ini bisa dibilang sebagai chart bar ya, bar chart pattern. Nah, dan ini nampak seperti ini guys ya. Ini emang agak kocak ya, seperti meme. Pump sideways, dan ini kemungkinan pump lagi ya. Dan yang kalau bisa kita perhatikan di sini ya, ini terlihat sekarang ini pembentukannya sideways ya. Dan sebenarnya target gua saat itu dari beberapa hari yang lalu itu berada pada area sini ya saat itu. Di sekitaran harga 57.000 ya, karena saat itu ini adalah area range dari Fibonacci juga. Dan tapi menurut gua apabila ini sebuah bull flag ya, ini kan sekarang ini sideways kan ya, di area sekitaran 55.000 sampai ke area 53.500-an sekian sideways terus di area sini. Sebenarnya target dari bullish flag itu setinggi tiangnya, dan kalau kita ukur, setelah gua ukur sebenarnya targetnya itu di area 62.000, ini hampir ke all time high. Kalau kita lihat ya, ini hampir di all time high dan ini terlihat nampak cukup bullish. Menurut gua ini Bitcoin masih terlihat nampak cukup bullish ya. Dan mungkin kita harus hati-hati apabila Bitcoin udah menembus 57.000, karena kalau kita lihat juga sih sebenarnya ke VN Grid Index juga udah mulai grid ya. Udah mulai grid meski sedikit-sedikit mulai turun ya, dibanding sebelumnya itu sempat menyentuh area grid di 73, tapi sekarang udah mulai sedikit menurun sebenarnya. Dan kalau kita lihat ke sejarahnya, meskipun sekarang udah mencapai ke grid, biasanya di area-area grid itu juga bisa bertahan berminggu-minggu malah ya.
Ya kalau kita lihat ya di area-area grid itu bisa bertahan berminggu-minggu malah ya. Jadi masih berkemungkinan menurut gua Bitcoin ini masih mengikuti jalurnya untuk tetap naik lagi. Kemungkinan ke target gua sebelumnya di sini 57.000 dan bahkan bisa sampai juga ke area 62.000. Ini kemungkinan yang bisa gua lihat ya. Dan juga support yang kalau kita lihat sekarang ini yaitu berada pada area 53 ribuan sekitaran situ. Menurut gua itu ada supportnya, atau bahkan setidaknya juga di sini nih area support paling kuat yang menurut gua bisa lihat ya, karena di sini lebih rapat sebenarnya pembentukan supportnya. Tapi gua expect sih Bitcoin mungkin harusnya bisa mencapai dulu ke target ya. Apabila ini play on, Bitcoin ini membentuk sebuah bull flag dan area resistance-nya yaitu di sekitaran sini ya, 55.800 atau 56.000-an ya. Ini resistance-nya 56.000. Jadi kalau Bitcoin ini berhasil breakout dari 56.000 ini, ya kecenderungan ini ke target selanjutnya yaitu 57.000 atau bahkan bisa ke 60 ribuan ya. Itu yang gue bisa lihat sekarang. So ya. Terus next kita cek ke One Harmony ya. Ini sudah lumayan ngepump ya dari saat gua udah bahas. Ya, dan sekarang pun masih cukup naik. Ya, seperti yang gue bilang kemarin ini area buy di area sini ya. Di area yang hijau kemarin ini ya sekarang udah naik lumayan berapa puluh persen kalau kita lihat. Apalagi yang kalian masih hold dari apa yang pernah gua bahas beberapa bulan lalu, kalian udah untung di atas 200% ya. Tapi kalau kalian pun ngambil di beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, sekarang pun kalian udah untung sekitar 40%-an ya, 45%-an. Udah lumayan dan ya masih on the track menurut gua ya. Harmony ini targetnya seperti yang gua bilang masih di area 0,28511. Dan sekarang untuk jadi support dari Harmony ini, kalau kita lihat yaitu di range area harga sini ya, 0,2 sampai ke 0,22. Ini adalah support dari Harmony. Jadi kalau kalian misalkan mau nunggu ya bisa di area situ ya yang belum punya. Next kita cek ke apa yang kemarin gua bahas itu Ethereum ya. Ethereum juga masih terpantau sideways ya guys. Lihat, ini naiknya juga perlahan, naik turun dan sebenarnya pump di sini diikuti volume ya. Tapi pada saat sideways di sini tidak diikuti volume dan ini kecenderungan masih cukup promising ya, masih cukup bagus. Dan juga kalau gua lihat di sini berkemungkinan juga membentuk sebuah bull flag juga. Dan kalau kita lihat ini supportnya tepat sekali di area golden ratio ya. Kalau support dari Ethereum ini jelas tepat sekali di sini. Di area 3489 itu support dari Ethereum ya. Ini adalah support dari golden ratio Fibonacci atau golden pocket. Dan ya targetnya tetap target gua di area 4000-an ya. Selama Ethereum ini tetap bergerak di atas 3489 ya. Nah, kalau misalkan malah breakdown dari 34.489 ini, kalian bisa nunggu di area 3277 ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kecenderungan cukup malah lebih positif ya, maksudnya kecenderungan bullish ya. Kalau kita lihat dari Stochastic RSI juga udah oversold ya. Bisa ada berkemungkinan dia bisa lanjut ke target selanjutnya di area sini ya. 3.800-an, 3.800 sampai 4.000-an lah ya. Karena ini juga resistance. Ya, kalau kita lihat ini resistance dari major downtrend. Ini kita ambil dari sini ya. Ini tepat sekali ini adalah major downtrend. Seperti yang pernah gua bahas sudah dari lama ya. Biasanya kan urutan kenaikan itu apabila terjadi bullish tuh biasa selalu diawali oleh Bitcoin, lalu Ethereum dan beberapa mid cap altcoin dan juga beberapa altcoin kecil biasanya udah mulai sih sebenarnya. Kalau altcoin kecil biasanya ya seperti One aja udah mulai kan ya. Kayak gitu sih. Itu yang gua bisa lihat dari Ethereum. Terus next kita lihat ke Cardano. Cardano juga sebenarnya kalau dari yang pernah gua bahas, dari yang apa yang gua bahas 2 hari lalu sebenarnya udah naik juga guys ya. Ya, saat itu kan gua bilang di sini ya area buy yaitu saat itu masih di area harga 2,1 dolaran ya. Dan sekarang udah di harga 2,26 dolar. Sebenarnya udah naik tapi Cardano masih terpantau sideways dan ya target tetap ya. Kalau kita lihat penurunan sekarang pun ya masih kecenderungan bisa dibilang ini sebuah retest karena dia tidak breakdown lagi dari area resistance. Jadi ya mungkin ya sideways di sini dan di sini ketemu bisa juga lanjut ke target itu di area 2,4 target pertama ya. Dan untuk support yang gue bisa lihat sekarang setidaknya Cardano retrace di area sini ya. Area 2,2 is a good to buy juga ya. Malah gue lebih suka koin-koin yang lagi masih sideways seperti ini ya. Seperti yang sering gua bahas mungkin berbulan-bulan lalu saat ya Cardano sideways di sini pun ya. Gua lebih suka seperti itu. Jadi masih ada kesempatan buat nabung gitu guys. Jadi saat ngepump kita tinggal nikmatin. Tapi
Kalau yang udah rally pam-paman seperti kemarin ya, di sini resiko untuk dibawa turun tuh besar ya. Yang udah ngepam sangat tinggi tuh resikonya lebih besar. Tapi kalau sedang sideways, ini kecenderungan resiko nggak terlalu besar dibandingkan yang udah ngepam terlalu tinggi ya. Itu yang gue bisa lihat sekarang Cardano. Dan kita lihat Polkadot. Polkadot udah mulai ngepam juga ya dari apa yang gue bahas beberapa hari lalu itu. Saat itu Polkadot kalau nggak salah masih di area harga $30 ya. Dan sekarang udah di $36, udah lumayan. Kalau kita lihat mungkin kenaikannya sudah mencapai 25% ya, sudah lumayan banget. Dan ya masih stick terhadap target gua. Target gua Polkadot itu di $39 ya. Yang bagusnya Polkadot itu sempat retest ya di area resistance kemarin ini cukup cakep banget, lihat. Ini retestnya juga sangat rapi banget, pas banget di resistance dan kembali bounce lagi. Dan sekarang ini tertahan di area resistance yang lumayan kuat memang. Sini memang ada resistance harga tertinggi sebelumnya. Dan sini juga bisa dibilang resistance. Ya. Sepertinya ini akan sekitar kira-kira retest mungkin di area 35,72 ini ya. Dan selama masih bergerak di atas 35,72 ini, menurut gue ini sangat bagus juga ya untuk Polkadot untuk lanjut lagi ke target. Jadi supportnya yang gue bisa lihat sekarang Polkadot di area 35,72 ya, atau 35 bulat. Itu support dari Polkadot. Oke. Next kita cek ke apa ya, FTT ya. FTT masih terlihat sideways meskipun sentimen FTX atau FTT ini semakin bagus sekarang ini ya. Sekarang ini volume transaksi di FTT itu udah mulai meningkat ya. Malah hampir lebih tinggi dari Binance. Sempat gua ngepost di Twitter mengenai transaksi FTT versus Binance. Ini ada ya, sebagai data 30 hari terakhir ini US FTX, Binance US volume versus FTX US volume ya. Jadi ini kalau dibandingkan antara volume dari Binance ini dibanding ke FTX itu Binance menurun ya. Jadi bisa dibilang ini divergence. Jadi kalau Binance US-nya menurun berarti ini ke FTX-nya naik guys. Jadi seperti itu yang gue lihat dari data. Jadi ini menurut gue salah satu token exchange yang masih potensial. Gue masih suka dan ini masih dibilang masih di area buy ya. Dari yang gue omongin kemarin masih di area buy. Dan support terdekat dari FTX ini kurang lebih dari sini di $53,7. Ini support dari FTX. Dan ada resistance ya di $59,1 dan target masih tetap di area $71,2 ya untuk FTX ini guys. Ini masih ada kesempatan buat akumulasi FTX ya menurut gua. Dan harus sabar juga. Tapi masih cukup potensial banget sih menurut gua ya. Terus tadi ada permintaan di Twitter, ada yang mention tolong lihat cake. Nah, kita coba lihat cake. Alright. Kalau kita lihat ini cake menurut gue cukup menarik ya. Secara pergerakan chart ini bisa berkemungkinan juga sebagai bull flag besar malah ya ini, kalau berhasil breakout dari downtrendnya ini ya. Dan ini target dari gue bisa ke area resistance ini ya, yang putih ini. Dan kalau kita lihat supportnya dari cake itu berada pada harga 17,89 ya. Walaupun dia dibawa ke support, menurut gue tetap masih akan mantul dan targetnya tetap di area resistance putih ini ya. So targetnya jadi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya, $25 sampai $24 ya. Pokoknya intinya di garis putih ini guys yang akan menjadi target dari cake menurut gua apabila sudah breakout dari downtrend channelnya ini ya. Dan resistance-nya kalau kita lihat di sini cake yaitu di harga $20,2 ya. Ini resistance dari cake. Jadi kalau udah breakout dari $22,2 ya lanjutlah menurut gua ke $24-25 ya. Itu yang gue bisa lihat sih. Terus apa lagi ya? Kita lihat di DYDX juga sideways dan berkecenderungan juga membentuk sebuah bull flag menurut gue ya. Lihat ini ya. Dan kalau kita lihat kalau ini berhasil breakout dari downtrend channelnya ini atau bull flagnya ini, ya $34 sih menurut gue ya target dari DYDX sih menurut gue. Dan resistance-nya DYDX itu untuk mencapai target sana ini harus breakout dulu dari resistance di area harga $24,4 ya. Dan support dari DYDX itu $21,4 ya, seperti itu. Terus juga yang menurut gua menarik, silahkan kalian cek rune
Gua Rune juga mulai menarik, lihat dia juga membentuk sebuah downtrend channel sebenarnya. Tapi menariknya apabila si Rune ini sudah breakout dari resistance-nya juga guys. Jadi kalian boleh tunggu aja sih kalau akhirnya si Rune ini breakout dari resistance birunya ini ya. Ya kurang lebih resistance-nya ya. Ini ya yang paling bagus di area $9, dan targetnya apabila breakout dari $9 setidaknya ke $12 dulu guys dari Rune. Dan support dari Rune yang gue bisa lihat yaitu di sini ya, kurang lebih di $7,9. Terus next kita cek Koti. Koti juga mulai menarik ya. Iya udah mulai turun lagi. Ini bagus sebenarnya buat akumulasi. Dan area support yaitu di 0,494 ya. Ini sama dengan beberapa minggu yang lalu gua bahas, dan target masih di area 0,82 ya dari Koti ini. Selanjutnya yaitu Ray ya, atau Radium. Radium masih terpantau sideways dan memang dalam area downtrend. Itu resistance-nya yang garis kuning ini ya. Dan akan terlihat lebih bagus apabila Radium ini berhasil menembus area $10,8 ini guys. Kalau udah breakout dari sekitar atau udah masuk ke area $10,8 ini, targetnya dari gue itu $13,8 itu masih sangat memungkinkan untuk Radium ya. Dan supportnya dari Radium memang agak bawah, lumayan dalam, yaitu $8,9 ya. Jadi segitu dulu video dari gue, semoga video kalian bermanfaat. Jangan lupa kalian share dan juga like dan juga subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.